Assalamualaikum. Hai hai hai. Apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Masih seputaran kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Bagaimana? Apakah masih semangat menjalankan aktivitas hari-hari kalian? Di musim pancaroba ini semoga kalian semua diberi kesehatan ya, jaga kesehatan, selalu banyak minum air putih, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman. Hari ini video masih lanjutan video yang tadi pagi ya. Ini tadi saya habis susun telur dan ini juga tadi kan habis belanja sedikit dari grosiran. Sambil saya menyusun barang-barang di sini dan sambil membagi-bagi ya, ini kan belanjaan dibagi dua, untuk di sini dengan di warung kopi ya. Usaha warung sembako itu bisa dibilang tidaklah mudah ya untuk menjalankan atau memulai usaha ya. Salah satunya kenapa usaha ini bisa dibilang usaha yang tidak mudah, satu paling enggak ya, banyak orang-orang yang ingin membuka usaha ini mereka terkendala dari modal, kemudian juga terkendala dari keterampilan. Ada beberapa teman saya yang sudah mempunyai modal tapi tidak mempunyai keterampilan di bidang ini. Mereka jadi agak ragu ya untuk membuka usaha sembako ini. Sebenarnya kalau mereka mau, kalau memang mereka itu serius, usaha sembako itu bisa kita pelajari perlahan ya. Jadi sebenarnya tidak harus langsung jago, kita belajar otodidak juga bisa ya, asalkan kita itu, menurut aku ya, menurut saya pribadi, kalau usaha sembako itu paling enggak minimal kita itu bisa berhitung dan bisa apa ya, cara berkomunikasi dengan pelanggan dengan baik. Itu sebenarnya menurut saya yang paling penting ya teman-teman. Kalau kita mempunyai modal, mempunyai keterampilan tapi tidak mempunyai skill untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pelanggan dengan baik, itu juga sulit ya teman-teman. Jadi usaha sembako ini memang terlihat gampang tapi sebenarnya susah ya. Apalagi apabila kalian membuka usaha sembako ini sudah diawalin dengan pelanggan yang ingin berlangganan di tempat kalian tapi dengan cara kasbon. Nah teman-teman, di video kali ini yang paling utama yang saya akan bahas yaitu mengenai pelanggan yang suka kasbon. Nah teman-teman yang mempunyai usaha sembako seperti saya, pernah nggak sih yang mengalami hal yang sama dengan saya? Kalau yang sudah pernah, boleh komen-komen di kolom komentar ya, kita berbagi sharing-sharing ya mengenai pelanggan yang hobi kasbon di warung sembako. Kalau membahas mengenai kasbon sebenarnya bingung ya mau dimulai dari mana ya teman-teman, karena memang kasbon ini penyakit di semua bidang usaha ya. Yang namanya usaha kalau sudah banyak yang kasbon itu bisa mengakibatkan yang mempunyai usaha itu bisa bangkrut dan gulung tikar. Dan untuk video kali ini akan saya bahas mengenai pengalaman pribadi saya sendiri dan sekarang sedang saya alami ya teman-teman. Nah, ada nih teman-teman yang menanyakan nih dari kemarin, apakah saya ini melayani kasbon untuk pelanggan atau tidak. Secara pribadi, kalau untuk saya sendiri itu saya tidak memberikan kasbon ya teman-teman, tapi ada beberapa faktor yang memang
saya itu memberikan bon ke orang-orang tertentu. Contohnya, karena memang saya ini kan awal mula membuka usaha ini dari nol ya, dari kaki lima, pernah mengalami dagang menggunakan roda, hujan-hujan gak ada yang beli, kemudian modal tidak bisa puter, dan sebagainya. Karena di wilayah sini banyak pedagang kaki lima, dan saya juga sudah lumayan akrab ya dengan beberapa pedagang, dan saya lihat juga orangnya baik gitu ya. Kita membuat kesepakatan ya, kita ya saling tolong menolong awalnya ya teman-teman. Awalnya saling tolong menolong, jadi mereka itu ambil barang di tempat saya. Seumpama ambil barangnya hari ini, pembayarannya sore. Jadi kalau pagi ambilnya untuk dagang hari ini, nanti sore atau malam pulang dagang langsung dibayar. Awalnya itu normal ya teman-teman, pembayaran lancar ya selama beberapa bulan. Dan ternyata di bulan-bulan ini banyak banget dari beberapa orang yang memang sudah saya beri kesempatan untuk ambil barang terlebih dahulu di tempat saya, dan mereka itu sudah mulai ngaret pembayarannya. Yang saya maksud ngaret itu begini ya teman-teman. Untuk saya pribadi, kalau yang sudah berlangganan di tempat saya tapi mereka ingin belanja di grosiran lain, silakan. Saya tidak mempermasalahkan waktu itu ya. Karena sejatinya saya sendiri juga belanja di grosiran itu bukan hanya satu grosiran aja, banyak grosiran. Jadi saya itu tidak masalah kalaupun mereka tiba-tiba ingin belanja di tempat lain, tidak masalah. Asalkan mereka itu tidak meninggalkan kasbon di tempat usaha saya, dan kita itu masih berhubungan baik dengan mereka. Itu yang saya jaga ya. Saya setiap saya tagih hutang ke mereka, saya tidak dengan nada keras, tidak marah-marah dan sebagainya. Kita hanya sambil bercanda, sambil menanyakan bon dan sambil bercanda. Biasanya seperti itu ya kalau saya menagih hutang ya. Jadi tidak ngotot ya harus bayar sekarang, harus gini, harus gitu, tidak. Saya tidak menerapkan hal tersebut ya teman-teman, karena saya itu selalu menerapkan berbicara baik-baik terlebih dahulu ya ke orang yang memang mempunyai bon di tempat usaha saya. Dan ternyata ada beberapa orang itu tidak terima ya teman-teman. Mereka itu masih ada bon banyak di tempat saya tapi tidak mau bayar sampai lebih dari 4 bulan, tidak mau diangsur. Dan setiap ketemu saya di jalan, mereka langsung buang muka, langsung acuh tak acuh seperti orang tidak kenal. Dan di situ saya jadi berpikir apa saya punya salah atau bagaimana gitu ya. Nah, dan ada yang menanyakan. Nah, dari itu ya, karena ada insiden seperti itu, jadinya saya ini menyetop yang namanya kasbon ke semua orang yang tadinya sudah langganan sama saya, sudah biasa ambil bon di tempat saya. Sekarang saya stop semuanya. Karena apa? Modal saya itu tidak bisa dipakai untuk membeli produk lain ya, tidak berputar lagi ya teman-teman. Jadi saya stop semua orang yang mau ambil bon di tempat saya. Dan efek sampingnya dari hal tersebut yaitu tidak ada lagi pedagang-pedagang kaki lima yang mau berbelanja di tempat saya. Ya, itu efek sampingnya ya, dari kita itu tidak memberikan bon ke orang-orang. Buat saya sih tidak masalah, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur dan takaran rezeki orang itu tidak sama ya. Jadi walaupun pedagang-pedagang kaki lima tidak berlangganan lagi, tapi masih ada pelanggan-pelanggan yang lain ya teman-teman. Itulah resiko kalau warung sembako kita itu sudah tidak melayani kasbon ya
untuk pelanggan-pelanggan kita, otomatis kita itu ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggan kita. Tapi menurut saya sih tidak masalah ya, karena saya itu mencari pelanggan yang memang bisa bayar cash sebenarnya ya. Jadi modal kita itu selalu berputar dan bisa membeli produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi teman-teman, bagaimana? Apakah kalian juga mengalami hal yang sama seperti saya, ditinggalkan pelanggan gara-gara tidak mau memberikan kasbon kembali? Dan bagaimana cara menanggapi atau menyikapinya? Kalau untuk saya secara pribadi, saya tuh mempunyai sifat yang cuek ya teman-teman. Saya itu kalau memang saya sudah berusaha untuk menyapa mereka ya. Menyapa mereka itu bukan berarti kita tuh marah-marah atau gimana. Menyapa biasa aja kalau ketemu di jalan, dipanggil namanya atau disapa, mau kemana, dari mana. Tapi kalau memang mereka sudah tidak mau menerima sapaan kita, ya mau bagaimana lagi, tandanya orang tersebut itu sudah tidak bisa kita percaya ya, padahal kita sudah memberi kesempatan untuk mereka itu menjadi langganan kita dan boleh mengambil barang terlebih dahulu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, dalam 2 minggu ini setelah saya benar-benar tidak mau menerima kasbon dari siapapun, alhamdulillah ya, walaupun mereka tidak mau berlangganan dari tempat saya, tapi omset saya justru naik drastis ya teman-teman. Karena saya mempunyai keyakinan walaupun mereka itu tidak berlangganan untuk bon lagi tempat kita, masih ada pembeli-pembeli lain yang mau membayar cash barang dagangan kita di tempat usaha kita. Jadi menurut saya sih yang penting kita bersyukur, selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu berusaha ya teman-teman. Jaga sikap, jangan sampai walaupun kita marah ke orang, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor yang bisa aja membuat orang lain tersinggung. Masalah mereka mau berlangganan lagi di tempat kita atau tidak, itu hak mereka ya teman-teman. Tapi kalau seumpama nanti mereka datang kembali ke tempat usaha saya itu memang sudah tidak mau lagi yang namanya menyediakan kasbon ya untuk mereka ya. Itu sudah sebagai pengalaman, dan kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi insiden-insiden seperti ini yang bisa mengakibatkan yang namanya persaudaraan atau bertetangga itu rusak ya. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini, hanya sedikit sharing-sharing mengenai permasalahan simple di usaha sembako ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing kali ini bermanfaat untuk kalian, sebagai motivasi juga untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.